Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, kalau suatu hari cinta pertama Polo muncul di depan Polo dan bilang kalau dia sebenarnya selama ini sangat cinta sama Polo dan baru memberanikan diri setelah puluhan tahun, kira-kira Polo bakal mengiyakan atau bakal menolak? Nah, cerita kali ini kayak gitu, langsung kita mulai video kali ini. Untuk memahami video kali ini, kita perlu kenal sama satu orang laki-laki yang bernama Kang Jae-min. Tentunya orang Korea, tapi ini orang gede di Amerika. Bahkan setelah kuliah, orangnya itu kerja di Amerika dan juga ketemu orang Korea yang juga gede di Amerika. Sehingga nikah di situ, melahirkan anak di situ, dan jujur hidupnya Pak Kang Jae-min ini bisa dibilang lumayan sukses karena orangnya ini kerja di industri finance di Wall Street, New York, bayangkan. Udah gitu, hidupnya Pak Kang Jae-min ini bisa dibilang sangat ideal karena nggak cuman karirnya yang sukses, udah nikah, tapi juga dikaruniai satu anak putri yang cantik banget. Nah, tapi meskipun kehidupannya ini terkesan begitu manis dan indah, ternyata setelah anaknya berusia 5 tahun, berbeda dengan yang dibayangkan, istrinya Pak Kang Jae-min ini meninggal. Sehingga suatu hari Pak Jae-min ini jadi single daddy. Nah, karena udah jadi single daddy, Pak Jae-min ini bukannya malah kayak putus asa, sedih gitu, enggak. Pak Jae-min ini malah lebih giat lagi kerjanya. Bapaknya ini sebisa mungkin bekerja lebih keras dan sebisa mungkin mencukupi kebutuhan anaknya, paling tidak dengan uang yang cukup. Dan berkat kerja kerasnya Pak Jae-min, putrinya pun tumbuh besar menjadi anak yang baik. Dan suatu hari waktu putrinya udah memasuki usia dewasa, putrinya ini datang ke Pak Jae-min dan bilang kayak gini, "Pak, tak pikir-pikir papa ini dari aku kecil sampai sekarang itu papa mesti mengorbankan diri sendiri, Pak. Papa mesti kerja keras, gak pernah ngeluh, padahal papa ya gak punya pasangan. Pak, kayaknya mulai sekarang papa boleh nikmati hidup papa sendiri, Pak. Aku juga udah dewasa, papa juga udah kerja keras. Mulai sekarang terserah papa." Dan jujur papa kan ya mesti bilang, papa suatu hari pengen balik Korea ya toh, Pak. Sekarang papa mau balik Korea, gak apa-apa, Pak. Papa balik, aku tak tinggal di sini sendiri, aku udah dewasa. Nanti kalau ada apa-apa, ya aku tak ke Korea atau papa ke sini. Oke? Jadi papa mulai sekarang gak usah khawatirin aku, hiduplah kehidupan papa. Putrinya bilang kayak gini, dan karena Pak Jae-min ini emang dari dulu sebenarnya pengen balik Korea, tapi untuk anaknya ataupun demi anaknya Pak Jae-min ini terus bertahan di Amerika dan juga terus bekerja. Tapi setelah dengar ini, Pak Jae-min jadi mulai ngerasa kayak, ya wis lah, aku tak nyoba mencari apa yang benar-benar aku cari dalam hidupku ini. Nah, setelah dengarkan itu, minggu depannya Pak Jae-min ini beneran langsung balik ke Korea tanpa tujuan, ya untuk menikmati hidup. Dan satu hal yang perlu aku sampaikan, Pak Jae-min ini udah lumayan sukses, jadi uangnya cukup lah meskipun udah nggak usah kerja lagi. Nah, sesampainya di Korea, Pak Jae-min yang udah berusia 50 tahun ini mulai mikir, "Citalah, usia aku ini seket. Sekarang pasangan nggak punya. Temen-temenku yo di Amerika. Lapo yo, tapi kok pinginnya di Korea. Kok istilahnya itu, kamu orang Indonesia udah sukses di negara lain, tapi pingin balik ke negaramu sendiri." Nah, kesannya kayak gitu. Tapi setelah pulang, yo bingung kudu lapo. Nah, bapaknya ini mikir, tiba-tiba terlintas seseorang di dalam benaknya Pak Jae-min ini. Nah, yang kepikiran ini siapa? Nah, jadi Pak Jae-min ini sebenarnya mulai tinggal di Amerika sejak usia kuliah. Nah, SMA itu masih di Korea, dan dipikir-pikir di masa SMA-nya Pak Jae-min itu sempat suka satu anak perempuan di SMA sebelah yang begitu cantik, kalau katanya Pak Jae-min. Nah, kebetulan Pak Jae-min itu SMA-nya SMA cowok dan di sebelahnya ada SMA cewek. Jadi bisa dibilang mereka ini bukan satu sekolah. Nah, kebetulan di masa SMA-nya Pak Jae-min ini ikut satu ekskul, yaitu ekskul fotografi. Dan ekskul fotografi ini kan mereka kalau mau nyari tempat foto kan ya harus keluar dari sekolah ya toh. Dan biasanya waktu kelompok ekskul SMA cowok ini pergi ke spot foto, ekskul fotografi dari SMA sebelah yang siswi-siswi ini juga pergi ke tempat yang sama. Jadi secara nggak langsung mereka itu jadi ketemu di satu tempat, ya karena mereka juga ekskul fotografi, ya saling foto bareng dan juga jadi kenal gitu. Nah, tapi karena setelah SMA Pak Jae-min ini pindah ke Amerika, jadi Pak Jae-min ini udah nggak ada kontak sama sekali sama cewek itu. Nah, karena Pak Jae-min itu pengen nyari cewek ini, Pak Jae-min pergi ke kantor detektif swasta. Detektif swastanya tanya, "Ada apa, Pak? Apa yang bisa kami bantu?" Pak Jae-min bilang, "Ini saya agak malu ya, Pak. Saya udah usia 50 kesini untuk nyari cinta pertama." Duh, malu-maluin. Detektif swastanya bilang, "Aduh, Pak, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Ada apa, Pak, urusannya? Langsung aja, Pak, to the point." Pak Jae-min bilang kayak gini, "Jadi gini, Pak.
Saya ini udah usia 50, tapi dulu waktu SMA saya itu suka banget sama cewek ini. Nah, saya nggak yakin kalau ceweknya ini inget sama saya atau enggak, karena cinta tepuk sebelah tangan Pak. Sayangnya suka, tapi waktu itu saya malu-malu. Jadi nggak pernah saya sampaikan perasaan saya ke cewek ini. Cuman ya sekarang anak saya juga udah gede, istri saya juga udah meninggal. Kalau misal saya bisa bersatu lagi sama cinta pertama saya, mungkin itu udah lebih dari cukup Pak. Nah saya kesini mau tanya, bisa enggak Pak cinta pertama saya dicarikan? Detektif swasta yang mendengarkan itu tanya, oh gitu Pak, tapi Bapak ada informasinya sekolah di mana atau foto atau informasi-informasi lainnya Pak? Pak Jamin jawab, ini dulu karena kita ekskul fotografi, ada satu foto yang kita ambil barengan ini satu kelompok. Nah saya yang di paling kiri, cewek yang saya suka yang di tengah ini. Nah yang ini tolong dicarikan ya Pak. Nah ditunjukkan satu foto. Sebelum detektif swasta mengiyakan pekerjaan ini, detektif swasta juga bilang ke bapaknya, Pak, pekerjaan seperti ini memang bisa kami lakukan Pak, tapi biasanya itu kalau kita udah nemu orangnya, karena orangnya juga udah dewasa, kita perlu tanya izin dari orang itu Pak. Kita dari mana, yang cari siapa, ibunya ini berkenan nggak untuk dihubungkan lagi sama bapaknya. Kalau nggak berkenan, meskipun kita udah tahu tempat tinggalnya, tempat kerjanya, dan juga situasinya saat ini, kami nggak bisa memberitahu ke bapak ya Pak. Bapak paham untuk masalah ini, jadi kalau bapak iya, ya kita kerjakan dan mulai besok bisa kita kerjakan Pak. Nah Pak Jamin yang mendengarkan itu, oh sekarang dia nggak bisa ketemu cinta pertama, ya udahlah apa salahnya untuk nyoba. Nah jadi bilang, ya udah Pak, nggak apa-apa, meskipun kalau orangnya nanti nggak berkenan, lebih baik saya coba daripada saya nggak pernah nyoba. Nah mulai keesokan harinya, detektif swastanya ini mulai nyari. By the way, cewek yang dicari sama Pak Jamin ini bernama Yuna. Nah dicari, teman seangkatannya ditelepon, temen seangkatan ditelepon, pokoknya dicari-cari. Dan untungnya detektif swasta ini berhasil mendapatkan informasi tentang si cewek ini. Nah ternyata cewek yang bernama Yuna alias Ibu Yuna ini dari dulu itu emang terkenal pintar, dan sekarang ternyata saking pintarnya sekarang udah jadi dokter spesialis dan punya klinik yang lumayan besar. Nah sehingga tim detektif swasta itu pergi ke rumah sakit itu pura-pura jadi pasien. Nah masuk ke ruang konsultasi, di situ baru bilang, Bu, selamat siang Bu, permisi, sebenarnya kita kesini bukan karena ini Bu, bukan karena sakit. Oh, sambil ngelus-ngelus lututnya gitu. Nah Ibu Yuna alias dokternya bingung, kalau gitu ada apa Pak kesini? Detektif swastanya bilang, jadi gini Bu, jadi ada satu bapak yang nyari Ibu Yuna. Nah Ibu Yuna alias dokternya bingung, bapak-bapak nyari saya? Loh kenapa nyari saya? Enggak Bu, bukan yang gitu Bu. Ibu betul kan Ibu lulusan SMA ini dulu ikutan ekskul fotografi? Oh iya betul. Nah ini Bu coba dilihat fotonya. Nah foto yang dikasih sama Pak Jamin ditunjukkan. Nah cowok yang di sini, nah dia ini yang nyari ini Bu. Dilihat Bu Yuna itu nggak terlalu inget cowoknya ini siapa gitu, karena ini kayak perkumpulan ekskul gitu ya toh. Nah ibunya bilang, iya kenapa dia nyariin saya? Jadi bapaknya ini bilang, ibu itu cinta pertamanya Bu. Nah sekarang memang bapaknya ini udah nikah, udah punya anak, dan istrinya udah meninggal. Tapi setelah memasuki usia 50 tahunan, bapaknya ini mulai mikir, alangkah baiknya kalau bisa ketemu lagi sama cinta pertamanya. Dan kebetulan Pak Jamin ini datang ke kantor kita Bu. Jadi saya kesini sebagai perwakilan Pak Jamin untuk nyari ibu. Tapi kalau ibu tidak berkenan, tidak apa-apa Bu, saya bakal bilang ke Pak Jamin kalau ibu tidak berkenan. Jadi ini terserah ibu, kalau mau nyoba ketemu bisa saya sambungkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah detektifnya bilang kayak gini. Dan kebetulan kondisinya Ibu Yuna itu memang juga belum nikah. Jadi meskipun udah berusia 50 tahun, udah sukses jadi dokter, Ibu Yuna ini belum nikah. Jadi bisa dibilang Ibu Yuna itu masih terbuka untuk bertemu dengan seseorang karena toh belum nikah gitu. Dan tentunya juga tidak punya pacar. Dan di hari itu waktu Ibu Yuna didatangi sama detektif swasta, Ibu Yunanya bilang, kalau gitu coba saya pikir 2-3 hari ke depan ya Pak, kalau misalnya saya mau ketemu saya hubungin lagi ke nomor ini. Detektif swastanya pulang, dan 3 hari setelah itu Ibu Yuna ini telepon ke detektif swastanya dan bilang, Pak
Saya dokter Yuna yang kemarin Bapak datangi. Setelah saya pikir-pikir, kayaknya boleh Pak, saya disambungkan sama orang yang katanya suka saya itu Pak. Karena Ibu Yuna udah mengiyakan, akhirnya Ibu Yuna ini sama Pak Jamin ini diketemukan di satu kafe. Nah, mereka akhirnya ketemu dan terkesan mereka berdua ini memang saling suka dan juga terkesan kayak bisa bersatu gitu. Nah, di sini sebenarnya pekerjaan detektif swastanya beres ya toh. Nah, tapi 3 bulan setelah itu Ibu Yuna ini malah datang ke kantor detektif swasta. Detektif swastanya tanya, "Halo Bu, loh apa kabar Bu? Kok datang ke sini kenapa?" Ternyata kali ini Ibu Yuna yang minta detektif swasta untuk mencari Pak Jamin. Bingung ya toh detektif swastanya. "Loh Bu, kan 3 bulan lalu udah saya hubungkan, kok malah ibunya yang datang? Gimana Bu? Ada kejadian apa Bu?" Di situ Ibu Yuna sharing. Nah, ternyata Ibu Yuna ini kan memang udah lumayan berusia dan belum nikah ya toh. Dan kebetulan beberapa hari sebelum ketemu detektif swasta, Ibu Yuna ini sempat kena sial ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit waktu berobat, dokternya itu tanya, ada nggak pasangannya atau keluarganya yang bisa dipanggil? Karena nggak ada yang bisa dipanggil, Ibu Yuna itu ngerasa, duh ini toh rasanya tua sendiri. Nah, di saat Ibu Yuna ngerasa gini, tiba-tiba detektif swasta datang bilang kalau ada cowok yang bilang kalau Ibu Yuna ini merupakan cinta pertamanya. Sehingga Ibu Yuna yang waktu itu benar-benar kayak merasa sangat sendiri ini terbuka hatinya untuk ketemu cowok itu. Dan setelah disambungkan, jujur mereka itu katanya cocok banget, bahkan mulai tinggal bersama. Nah, mereka hidup bareng, tidur bareng, pokoknya sama-sama dewasa lah, menikmati kehidupan dewasa gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya Ibu Yuna ini juga memikirkan untuk nikah dan juga bersatu gitu. Nah, masalahnya 3 bulan setelah itu tiba-tiba bapaknya itu ngilang gitu. Pak Jamin ini tiba-tiba ngilang gitu katanya. Nah, kan aneh ya toh, tiba-tiba ngilang. Detektif swasta yang tanya, "Loh Bu, mosok beneran ngilang tiba-tiba? Nggak ada tah kejadian apa gitu kayak sebelum-sebelumnya gitu." Nah, Ibu Yuna bilang, "Jadi gini, memang 1 hari sebelumnya Pak Jamin itu datang ke klinik saya. Nah, kebetulan Pak Jamin ini ada masalah sama salah satu karyawan kesayangan saya. Nggak tahu gimana kejadiannya, tempat itu nggak ada kamera. Karyawan saya pergi ngambil obat. Nah, Pak Jamin juga ke situ. Tiba-tiba mereka berdua ini keluar. Karyawan saya yang perempuan bilang kalau dia itu dipegang sama calon suami saya ataupun Pak Jamin. Jamin bilang dia itu mau ngambil barang nggak sengaja, nyenggol. Nah, itu kejadian terakhirnya. Dan besoknya waktu saya bangun pagi, Pak Jamin itu udah ngilang, cuman ada 1 surat gitu ditinggalkan di meja gitu. Nah, di suratnya itu Pak Jamin bilang kalau dia itu sebenarnya pengen menghabiskan sisa hidupnya bareng saya, tapi dikarenakan kejadian kemarin Pak Jamin ini ngerasa kayak saya itu udah gak percaya sama dirinya, jadi dirinya itu lebih milih untuk melanjutkan hidup sendiri. Padahal saya gak mikir gitu, ya cuman karena kondisinya kayak gitu saya sendiri juga bingung gitu. Nah, jadi saya gak bela Pak Jamin, tapi kayaknya Pak Jamin ini sakit hati Pak. Nah, setelah itu dia ngilang." Setelah mendengarkan ini, detektif swasta mikir, loh kok ada orang yang bilangnya nyari cinta pertama dicarikan, setelah tinggal bareng malah ngilang dikarenakan satu kejadian. Rodo aneh ya toh. Dan ternyata waktu detektif swastanya ini mulai nyari Pak Jamin, detektif swastanya ini baru nyadar kalau ngoleki Pak Jamin ini lebih susah dibandingkan nyari Ibu Yuna. Nah, pokoknya di tengah-tengah pencaharian ini detektif swastanya ini dibilangi sama Ibu Yuna. Jadi gini Pak, sebenarnya saya punya 2 mobil dan salah satunya itu dipakai sama Pak Jamin, dan kemarin waktu Pak Jamin keluar dari rumah saya, mobil saya juga ikutan dibawa Pak. "Oh iya Bu, lah terus kenapa Bu?" "Nah, mobilnya ini kayaknya ngelanggar lalu lintas di daerah sini, jadi mungkin Pak ini bantu untuk nyari mobil saya ataupun Pak Jamin. Ini Pak tempat kejadiannya. Jadi karena mobil yang dikendarai sama Pak Jamin ini melanggar lalu lintas, tiket ataupun karcis dendanya ini kan dikirimkan ke alamat pemilik atau alias Ibu Yuna. Nah, sehingga Ibu Yuna jadi tahu, dan kebetulan tempatnya itu nggak jauh dari tempat aktivitas Ibu Yuna gitu. Nah, pokoknya alamatnya diberitahukan ke detektif swasta. Detektif swasta mulai nyari mobil itu. Dan kebetulan di saat detektif swastanya itu lagi patroli nyari mobil ini, kebetulan nemu mobil yang seharusnya digunakan sama Pak Jamin. Nah, diikutin, mobilnya parkir di depan suatu kafe gitu. Mobilnya udah parkir, detektif swasta juga langsung parkir nungguin untuk ketemu sama Pak Jamin. Yang turun malah seorang perempuan yang tinggi, langsing, dan cantik. Ya, bukan Pak Jamin. Yang seharusnya turun dari mobil itu kan Pak Jamin ya toh, karena yang punya Ibu Yuna, yang minjem Pak Jamin. Tapi yang turun cewek lain. Detektif swastanya langsung tanya, "Loh, ini bukan mobilnya Pak Jamin ya?" gitu, ke cewek yang turun dari mobil itu. Ceweknya bilang, "Oh Pak Jamin, iya betul, ini saya dipinjemin sama Pak Jamin. Dia ini sih langganan di tempat kerja saya."
Iya, emang ada apa Pak? Nah ceweknya malah bilang kayak gitu. Nah di tengah kejadian ini tiba-tiba ada satu cowok yang datang ke kliniknya Ibu Yuna. Nah cowoknya ini datang ke kliniknya Ibu Yuna untuk nagih duit. Nah Ibu Yuna bingung, lah bapak siapa kok tiba-tiba datang ke sini nagih duit? Ini lo punya saya. Cowok yang datang ke klinik ini bilang kalau dirinya adalah investor klinik ini. Padahal Ibu Yuna itu tidak pernah mencari investor dan tidak pernah mendapatkan investasi. Karena Ibu Yuna bingung, tanya ke bapaknya ini, lah bapak kok bisa bilang kayak gitu, emang ada buktinya Pak? Nah bapaknya tiba-tiba mengeluarkan satu dokumen, ini dokumennya, saya itu udah investasi ke Jamin, ini bisnis saya udah investasi 5 miliar Korea won loh ini, alias rupiah 56 miliar rupiah gitu, ini udah saya investasikan, kok sampai sekarang masih belum ada hasilnya, kenapa ini? Nah karena situasinya ini jadi semakin aneh, detektif swastanya ini mulai nyari tahu tentang Pak Jamin. Sebenarnya Pak Jamin ini siapa dan kok bisa tiba-tiba situasinya jadi seperti ini. Dan setelah dicari tahu, bisa dibilang ini kesalahan dari detektif swasta juga. Ternyata Pak Jamin ini memang betul dulunya itu tinggal di Amerika, tapi bukan sebagai seseorang yang sukses, tapi hidupnya itu pas-pasan. Udah gitu juga udah nikah sebanyak 3 kali dan udah cerai 3 kali. Dan sebenarnya Pak Jamin ini juga tidak pernah punya anak. Semakin dicari tahu, Pak Jamin ini semakin amis gitu. Nah karena detektif swastanya ini juga ngerasa kayak ada rasa tanggung jawab pada Ibu Yuna, detektif swastanya ini nyuari terus keberadaan Pak Jamin. Dan setelah dicari tahu, dari kecil Pak Jamin ini memang suka bohong dan sifatnya itu agak mendekati sifat penipu gitu. Dan berdasarkan teman-teman dekatnya Pak Jamin yang masih kumpul, Pak Jamin ini memang suka mendekati cewek-cewek tua yang masih belum nikah dengan kedok cinta pertama. Jadi Pak Jamin ini ngerti cewek-cewek sukses yang belum nikah, mereka ini kesepian. Nah di waktu seperti itu aku menjadi cowok yang romantis yang bilang kalau aku cinta sama mereka. Dan karena cewek-cewek ini hatinya kosong, Pak Jamin memanfaatkan kesempatan itu. Aku cinta pertama kamu, dari dulu aku suka kamu, akhirnya saya ketemu kamu, nulis surat cinta. Pak Jamin ini memberikan perasaan-perasaan yang udah lama tidak pernah dirasakan sama cewek-cewek yang berusia 40-50 tahunan. Bahkan di pertemuan pertamanya Pak Jamin sama Ibu Yuna, Pak Jamin itu nuliskan satu surat cinta, tulis tangan gitu, kayak hari ini merupakan hari yang paling saya nanti-nanti selama 50 tahun terakhir. Aku masih ingat tatapan kamu di masa SMA dan membayangkan itu, persiapanku hari ini menjadi semakin deg-degan. Aku gak tahu bagaimana perasaan kamu, tapi aku tahu hari ini aku bakal menjadi cowok yang paling bahagia di dunia ini. Kayak surat-surat ginian itu dituliskan dan diberikan kepada cewek-cewek yang udah sukses tapi belum punya pasangan. Dan setelah dicari tahu, ternyata Pak Jamin ini punya satu jadwal untuk ketemuan sama cewek lain dengan kedok cinta pertama di masa SMP. Jadi sebenarnya pekerjaannya Pak Jamin itu kayak penipu, tapi nyariin cewek-cewek yang sukses tapi belum nikah. Dan caranya itu sangat-sangat spesifik. Dicari dulu ceweknya, setelah itu dicari apa celahnya. Nah setelah ada celahnya, dia itu sengaja pergi ke kantor detektif swasta, bilang kalau dia itu nyari cinta pertamanya, dan detektif swastanya yang menghubungkan Pak Jamin dengan ceweknya itu, sehingga terkesan kayak lebih romantis gitu. Pokoknya detektif swastanya ini jadi tahu kalau Pak Jamin ini punya jadwal untuk ketemuan sama cewek cinta pertamanya di masa SMP di sebuah kafe. Nah akhirnya detektif swasta sama Ibu Yuna pergi ke sana, dan beneran Pak Jamin itu di situ dan lagi-lagi membawa satu surat cinta yang mau diberikan kepada cewek itu. Nah untungnya setelah cewek sama Pak Jamin ini ketemu, nggak lama setelah itu detektif swastanya juga datang, Ibu Yuna juga datang, membuat pertemuan hari itu hancur gitu. Jadi cewek cinta pertama di masa SMP-nya ini nggak jadi ditipu, dia pulang dan di situ cuma tersisa Pak Jamin, Ibu Yuna sama detektif swasta. Nah di situ Bu Yuna bilang kayak gini, kamu kok berani-beraninya nipu aku? Aku lo udah percaya banget sama kamu. Kamu mau buka bisnis juga aku kasih uang, kamu mau apa mobil juga aku kasih. Kamu kok tega banget sih ke aku? Nah ceweknya bilang kayak gini. Di situ tahu nggak Pak Jamin bilang apa? Bu, kamu gak lihat cermin tak? Modelmu wes tua kayak gini, mana ada cowok yang mau sama kamu? Kamu kan seneng ya toh, 2-3 bulan terakhir malam juga tak buat bahagia, pagi juga tak masakin makanan, siang juga kamu tak masakin makanan. Kamu juga happy ya toh? Lah kamu kok sekarang kok malah komplain? Coba gak ada aku, paling ya kamu gak bisa mendapatkan perasaan kayak gitu. Bukannya bersyukur kamu ini malah kayak gini. Pak Jamin itu malah berani-beraninya bilang kayak gini ke Ibu Yuna. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, karena Pak Jamin ini udah menggunakan Ibu Yuna untuk menipu orang lain dan juga nipu Bu Yuna,
karena Pak Jamin ini sempat minta uang 300 juta Korea won ke Ibu Yuna juga untuk investasi di bisnisnya. Nah, sehingga hari itu juga Pak Jamin langsung dilaporkan ke polisi dan langsung ditangkap di tempat dan langsung diproses sebagai kasus penipuan dan juga pencurian. Oke, Pol-Polo, jadi swindler kali ini kayak gitu, ceritanya lumayan berbelit, tapi aku lumayan kaget ada ya orang yang untuk nipu itu segitunya gitu. Coba ini orang menggunakan waktunya bukan untuk mikir kayak gini, tapi waktunya digunakan untuk mikir ide bisnis, pasti bisa lebih sukses dan mungkin lebih bahagia. Ini jujur kayak agak di luar di luar bayangan yang Isa tak bayangkan, jadi lumayan kaget kan. Ya, pokoknya swindler kali ini sampai di sini. Mungkin ini juga menjadi pesan buat kita semua, kan sekarang Instagram, TikTok, pokoknya sosial media ini kan udah sangat terhubung ya toh. Kita juga bisa ketemu sama teman lama ataupun mungkin cinta pertama kita di masa SMA ataupun SMP. Tapi perlu kita ingat kalau seseorang itu tiba-tiba datang bilang kalau cinta pertama atau apa tanpa alasan yang jelas, lebih baik berhati-hati karena siapa tahu orangnya memiliki inisiatif yang negatif. Ya memang gak ada salahnya untuk jadi kenal sama orang yang udah lama tidak kita temui, tapi daripada ada risiko sebaiknya lebih berhati-hati. Dan yang paling penting, jangan minjemin uang ataupun menginvestasikan uang Polo-Polo. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.